kan, tapi kan harus belajar, tapi harus diuji juga ya, gimana lah itulah. Ya. Nah, jadi gini ceritanya, setelah kita desain produknya, desain layanannya gitu ya Mbak, ya tergantung perusahaan Mbak, perusahaan Mas itu nanti adanya di mana gitu. Apakah dia manufaktur atau trade ya, merchandising gitu ya, atau dia dia beli barang jadi dia jual lagi di Indonesia terserah gitu. Nah, atau dia menghadirkan barang yang sudah diproduksi di negara lain tapi brandnya dia, contoh misalkan Adidas gitu ya. Nah, contoh misalkan apa ya yang polanya begitu, Giordano misalkan. Giordano sih sebenarnya perusahaan lokal sih dia sebenarnya ya, cuman brandnya emang brand Asia kalau nggak salah tuh. Saya lupa deh tuh. Dulu temen saya di Giordano. Kenal-kenal sih, bukan temen deket ya. Kenal aja. Nah, itu kayak gitu, dia tinggal beli barang aja, Mas, gitu. Atau Uniqlo, ah, kalian tahu ya Uniqlo ya. Atau ada nama perusahaan Mitra Adi Perkasa. Nah, Zara Mango, dia cuma bawa aja dari sana Zara Mango, di sini dijual aja gitu ya. Nah, itu kan trade ya, atau merchandising. Ya silakan. Cuman ya, intinya setelah ada barangnya, kita desain barangnya, produknya, kita desain jasanya gitu ya. Baru kita ngomongin gitu. Ini kita bikinnya mau di mana ya? Nah, gitu, Mas. Nah, makanya ya berapa yang harus kita sebesar apa pabrik yang harus kita bangun. Nah, ini yang disebut dengan capacity design gitu. Jadi setelah product and services design, nanti saya kasih bahannya, baru kita ngomongin capacity design. Nah, capacity design gitu. Ya, ini eh, masuk ke dalam perencanaan kapasitas ya. Ini merupakan satu strategi ya, pemikiran yang sangat harus dipikirkan di dalam production and operation. Yalah, mau sebesar Pak, kita kan jasa Pak, ya tetap aja Mbak, jasa kan tetap ada equipment misalkan gitu ya. Ya apa, Anda kontraktor apa, jasanya jasa apa gitu. Pasti kan harus ada storage lah gitu ya. Nah, equipmentnya di storage nggak? Ada inventory nggak gitu kan ya. Nah, nanti kembali ini makanya waktu di global supply chains, apa yang saya berikan itu relate Mbak, Mas. Ya, kemana-mana itu Mbak. Termasuk ke production and operation gitu. Nanti saya nggak usah ngulang lagi gitu, rumusnya udah saya kasih di sana. Jadi gampang gitu, tinggal dibuka lagi aja nanti rumusnya ya guys. Karena banyak banget nanti ini nggak kelar-kelar ini. Ah, nah, ya kita akan melihat pentingnya keputusan kapasitas, pengukuran, measurement udah pasti lah itu kalau ngukur-ngukur ini udah bau-baunya udah nggak enak nih ya. Ya bagaimana capacity requirement ya, kebutuhan kapasitas itu ditentukan. Nah, itu tadi saya bilang nih kita mau segede apa nih pabriknya nih ya kan? Nah, pengembangan dan evaluasi kapasitas. Nah, eh, product service design. Nah, ini yang saya bilang tadi nih, product service design ini ya sebelum ada capacity design harus dilakukan produk. Nanti saya kasih bahannya. Baca ya, Mbak, Mas. Nah, itu eh, yang akan kita bahas hari ini ya. Nah, kalau kita lihat misalkan kayak rumah sakit aja. Ya. Nah, rumah sakit itu juga harus tahu Mbak, Mas, kita kapasitasnya berapa gitu. Nah, ini yang jadi permasalahan. Taunya dari mana dong kalau gitu? Taunya dari mana? Ini enakan pakai slide apa pakai ini ya? Pakai coret-coret ya? Enaknya gimana, guys? Nah, itu ada capacity crisis gitu ya. Nah, kenapa kok bisa krisis? Contoh misalkan pada masa COVID ya, saya nggak tahu deh. Yang pasti dulu ada penyakit namanya SARS gitu ya. Kebetulan emak gue eh, ya di rumah sakit kerjanya, jadi dia
pada saat itu tuh ada kalau kemarin kan pandemi gitu ya, semua dunia. Kalau ini epidemi, Mbak. Jadi Asia doang atau Indonesia lah waktu itu. SARS namanya. Kalau kemarin COVID, nah ini pernah SARS, flu burung istilahnya. Wah itu sampai nggak nampung rumah sakitnya sampai beleberan kemana-mana tuh pasien. Nah ini kan berarti kan ada permasalahan untuk kapasitas nih gitu. Itu yang disebut dengan capacity crisis gitu ya. Nah kita sebagai perusahaan nggak boleh kayak begitu. Ya harus 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 kita bisa tahu. Nah berarti taunya dari mana dong? Kalau kayak begitu dari demand, ya kan? Nah permintaan datangnya dari mana? Ayo global supply chain itu Mbak, Mas. Dari mana kita tahu? Dari mana Mbak kita tahu Mbak? Demand, permintaan. Dari forecasting, kan udah diajarin tuh. Ya, jadi kita forecast Mbak. Ya, kita lakukan peramalan untuk permintaan gitu ya. Ya, dari data sebelumnya gitu kan ya. Ingat gak? Ada dua tekniknya. Maka saya nggak perlu ngajarin lagi gitu loh Mbak, Mas. Dua SKS ini nggak ke Uber nanti gitu. Makanya saya udah kasih di global supply. Nah, ada dua gitu ya. Ya, mau pendekatan kualitatif, mau pendekatan kuantitatif gitu kan ya. Nah, pendekatan kuantitatif nih yang pakai angka. Ada apa? Masih ingat gak? Buka catatannya, guys. Itu sengaja saya kasih pecah-pecah gitu karena gitu, Mbak. Nggak bisa di satu mata kuliah diobrolin itu. Dua SKS nih, LP3I. Makanya sengaja kalau nggak saya begituin, kalian nanti kalah sama anak-anak UI, ya, sama anak-anak BINUS, karena mereka 4 SKS satu mata kuliah itu. Supply chain 4 SKS gitu loh Mbak. Paham kan nih guys? Paham, Pak. Iya, production itu 4 SKS. Mampus kalian ngelawan mereka kalau nggak saya kasih pecah begitu. Tekniknya kalian nggak ngerti. Apalagi jadi nanti kalau Anda mau jadi supervisor, asisten manajer, manajer udah nggak pakai psikot. Itu psikotes apa-apa itu cuman untuk saringan awal aja, Mbak. Interviewnya coba ceritakan tentang diri Anda udah nggak begitu, Mbak. Nanti mau jadi supervisor, asisten. Bro, Mas, Mbak, nih kita punya masalah. Kita punya 3 gudang nih. Kita punya 3 pabrik, kapasitasnya sekian. Nah, lo kan ngomongin capacity nih. Gimana nih caranya nih kita mau distribusikan? Nah, lo gitu, Mbak. Cita-cita pengen jadi manajer, pengen jadi pret lah kalian. Nggak bisa begitu. Itu kalau ditanya begitu gimana jawabnya kalian? Nanti katanya mau jadi supervisor, mau jadi kita punya problem nih. Nih. Berapa kapasitas yang harus kita bikin? Begitu nanyanya Mbak kalau mau jadi supervisor tuh asisten manajer, manajer udah nggak ditanya apa mengenai diri Anda itu mah buat bocah Mbak baru lulus kuliah ya kan fresh grade pelangah pelongo di manufaktur di perusahaan gitu celingak celinguk gede amat di gedung ya. Nah, itu baru ditanya, ceritakan mengenai diri Anda. Udah basi begituan, Mbak. Gua nggak pernah begitu. Gua kalau di kantor tuh langsung ngobrol begini, Pak. Makanya boleh bawa laptop atau mau gunain PC di kantor silahkan lo mau ngitung mau apa. Nah, tapi harus jelas tuh datangnya dari mana itu gitu, Mbak. Berarti forecast ya. Kita taunya. Kita bisa menentukan ya berapa kira-kira sekali lagi ya, saya dimarahin sama profesor saya itu kalau ngomong kira-kira nggak boleh kira-kira gitu ya. Kau pikir ini ilmu kira-kira katanya. Orang Batak tuh profesor saya itu. Ya. Berarti kan harus ada tekniknya ya kan forecast. Melakukan peramalan. Ada apa aja kemarin kita udah belajar tuh. Delphi Method. Oh iya itu yang kualitatif. Ya bisa Delphi, bisa expert, ya bisa sales gitu kan ya. Nah, terus Salesforce. Nah, yang kuanti, moving average, ya kan? Transactional. Ada moving average. Jangan dihilangin, Mbak. Itu catatannya sumpah deh, Mbak. Lu mau jadi
berkarir di perusahaan itu gua kasih ilmunya guys, ya ampun. Mahal itu guys. Guanya aja ketawa-ketawa ngajarin lu pada itu mahal guys. Lu kalau mau kursus begituan mahal itu. Sumpah sertifikasinya puluhan juta Mbak, ya ampun. Kalian nih, itulah anak LP3I jeleknya begitu. Kalian dikasih emas, berlian gitu ya. Tapi kayak seolah-olah dikasih lumpur gitu Mbak. Makanya nggak kepake ilmunya tuh. Susah nanti majunya kalian kalau kayak gitu. Itu mahal Mbak sertifikasinya itu Mbak. Itu expert tatarannya itu udah ukuran D berapa tuh ya kalau di BNSP itu. Puluhan juta itu Mbak ngambilnya Mbak. Kan gue bilang gue pakainya standar internasional gitu. Supaya apa kalian nggak kalah nanti sama UI, BINUS minimal bahan sama kan begitu ya. Lupa nih kalian nih. Kalian terlalu banyak yang dipikirin sih. Apalagi exponential smoothing gitu kan ya. Ah, approach. ya ada moving average, ya exponential smoothing, ada lagi tuh Mbak exponential moving average namanya. Ya, exponential moving average. EMA. Loh, cuman saya belum ajarin kemarin, tapi kalau udah tahu exponential smoothing, tahu moving average, dicombine dia. Ada lagi regresi, nah saya nggak bisa ajarin ya kemarin karena mesti belajar statistik. Diinget-inget Mbak, Mas ya ampun, bener-bener deh, mahasiswa zaman sekarang. Nah diinget-inget tuh, oh berarti nanti ini gue harus tunggu dulu statistik nih, baru gue bisa ngomongin regresi gitu ya. Nah kalau sudah tahu tekniknya gitu yang kemarin itu, maka kita bisa tentukan, oh demandnya sekian nih gitu. Masih coba dibuka catatannya lagi, nggak usah gua praktekin lagi gitu guys, kelamaan nggak kelar kita. Oh jadi kita tahu kapasitasnya gitu ya kan? Ya atau over period of time rata-rata kapasitasnya itu yang kita butuhkan adalah 5.000 unit per bulan gitu loh Mbak. Berarti itu yang harus kita bikin tuh. Ah, bikin pabriknya berapa kapasitasnya? 5.000 unit per bulan. Follow nggak nih guys? Follow gak nih? Kalau gua kecepatan ngomongnya bilang. Nah, pertanyaan inti yang harus ditanyakan dalam perencanaan kapasitas itu pertama adalah ya kapasitas yang dibutuhkan. Apa nih jenis kapasitas yang dibutuhkan gitu ya. Nah, tergantung perusahaan jasa, perusahaan manufaktur atau perusahaan merchandise gitu ya, trading barang tuh nah, beda-beda gitu ya. Ya, kalau manufaktur pasti lebih kompleks. Kemarin kita udah ngomongin inventory ya. Ya, di supply chain itu kan ada inventory kan. Nah, di mana inventory ini ada IOQ gitu, Mbak. Ya ampun, Mbak, Mas. Ada ROP, sumpah itu mahal itu, Mbak. Nah, coba dibuka lagi tuh IOQ, ROP, safety stock belum saya ajarin karena pakai statistik, gitu kan? Nah, yang mana nih? Ya, kapasitas yang kita butuhkan gitu. How much? Ya, dibilang berapa yang kita butuhkan untuk apa? Untuk mencocokkan dengan demand yang udah kita hitung di forecast. Lu paham gak nih? Tadi ya, oh 5.000. Nah, berapa yang kita butuhkan supaya match dengan demand 5.000 per bulan gitu. Kapan dibutuhkannya? Wah, ini jawabnya susah ya kapan dibutuhkan gitu ya. Nah, ini semua gitu ya. Ya, ada hubungannya dengan itu saya bilang tadi desain produk dulu, desain jasanya. Ntar ya saya kasih bahannya. Baca aja baca. Belajar baca lah kalian lah. Mahasiswa kok nggak baca. Nah, forecast tuh ya related questionnya termasuk apa? Berapa costnya ya, ya. Dananya berapa? Expected return. Nah, apa tuh imbal balik ekspektasi yang kita harapkan. Ngarep aja ada hitungannya, Mbak. Ya, ini makanya nih resikonya gitu ya. Ya,
Terus apakah ada sustainabilitas? Sustainabilitas itu keberlangsungan, Mbak. Berlangsung terus dan terus dan yang kita mau kan begitu. Perusahaan maunya gitu. Kita udah pada mati, perusahaannya masih berdiri, ya kan? Ya, contoh General Electric yang mendirikan Thomas Alva Edison masih ada perusahaannya. Thomas Alva Edisonnya udah meninggoy. Ya itu yang disebut dengan sustainability gitu. Ya, pendiri Indofood mah udah meninggal, Mbak. Itu kan keturunan berapa tuh? Keturunan kedua, ketiga apa nih yang lagi berkuasa nih di Indofood Group. Udah meninggal tapi perusahaannya masih ada gitu. Itu yang disebut sustain ya, sustainabilitas. Nah, bagaimana dengan adanya perubahan gitu? Apakah kalau ada perubahan kita juga merubah kapasitas? Nah, pertanyaannya tuh, ini susah nih ngejawabnya. Manajer mau jadi manajer begini yang ditanya, Mbak, nggak coba ceritakan tentang diri Anda. Kalaupun ada yang nanyain begitu itu mah gimmick aja ya, supaya kita relax aja dulu, baru ditanya beginian nanti. Nah, ingat selalu ya adanya uncertainty, ketidakpastian. Oleh karena adanya ketidakpastian, maka kita harus prepare terus gitu ya. Kalkulasi, recalculation, ya, gitu. Terus dan terus kayak begitu. Jadi jangan dibiarin tuh ya permasalahan demand forecastingnya itu ya kita sekali forecast untuk selamanya nggak bisa, ulang lagi. Jangan males. Kalau males nggak usah kerja di perusahaan, Mbak, Mas. Kerja aja di puskesmas di Papua sana. Ya, nggak ada kerjaannya. Jangan kerja di perusahaan di Jakarta lagi. Aduh, ya lah. Emang harus begitu. Mau gimana dong? Karena apa? Ingat, you are not the only one. Selalu ada kompetitor. Makanya kita nggak boleh tidur, Mbak. Cuma kan nggak mungkin ya. Namanya manusia butuh tidur. Nah, perusahaannya nggak boleh tidur. Makanya yang dihajar shift-shiftan tuh. Lu kata gampang ngatur perusahaan. Susah, Mbak. Pokoknya apapun yang ada sekolahnya pasti susah gitu aja. Nah, ini dibaca aja lah ya. Ya, ya mereka keputusan kapasitas memiliki dampak nyata ya terhadap apa? Kemampuan perusahaan untuk meet future demand. Ya, untuk bisa memenuhi permintaan di masa mendatang untuk barang dan jasa yang ditawarkan oleh perusahaan. Nah, salah menetapkan kapasitas sekarang. Contoh, pabriknya kegedean, Mbak, Mas. Ya, padahal demand di kemudian hari belum tidak segitu gitu. Nah, ini kan jadinya zong ya kan? Ya, tapi kekecilan juga salah gitu. Ya, kenapa? Nanti permintaannya tidak terpenuhi. Kalau kata orang pemasaran, permintaan dan keinginan customer tidak terpenuhi, yang muncul apa? Ketidakpuasan lah repot, ya kan? Ya. Nah, terus apa lagi tuh dia pengaruh sama operating cost tuh, Mbak. Nah, iyalah semakin gede pabriknya, semakin gede kantornya, semakin gede gudangnya, semakin mahal lah pengelolaannya ya kan? Nah, ini dibaca aja nanti nih. Ya. Terus ya globalisasi juga sama. Nah, ini dia. Kita mau mencoba mendefinisikan dan mengukur kapasitas gitu ya. Nah, kapasitas ya, ini merupakan atau sering disebut sebagai atau berkaitan berkenaan dengan upper limit, Mbak. Ya. Upper limit itu Pak, ambang batas atas yang bisa kita capai untuk output. Seberapa mampu lo mencapai ya.
ambang batas atas. Seberapa mentok gitulah ya boleh ya. Ya. Sementok-mentoknya kuat berapa sih lo? Contoh Mbak Hartati. Ya, saya cekokin somai, Mbak. Ya kan? Satu porsi, dua porsi, tiga porsi. Sampai berapa sih dia? Mentoknya itu yang disebut dengan kapasitas perutnya Mbak Hartati. Paham gak nih guys? Paham, paham gak lo? Hmm. Iya, itu yang disebut dengan kapasitas upper limit atau ambang batas atas gitu ya. Seberapa kuat sih dia gitu. Nah, itu namanya kapasitas. Nah, ini yang mau didesain gitu, Mbak, Mas. Nah, nah, oke. Nah, ini kita. Nah, ya tadi definisi lah kamu baca aja nanti. Nah, pertama itu ya kita bisa menggunakan dua definisi, design capacity sama effective capacity. Nanti dibaca aja nih ya. Design capacity itu apa? Ya, maksimum output, tingkat output maksimum atau service capacity. Contoh service capacity itu emang jasa ada lah pendidikan itu kan kampus ada maksimumnya, Mbak. Satu ruangan bisa berapa sih nampungnya? Nah, itu kapasitas itu, ya kan? Nah, ini nanti dilihat aja. Kalau efektif apa? Nah, desain capacity dikurang sama allowance. Misalkan seperti waktu maintenance gitu ya. Nah, itu yang disebut dengan effective capacity gitu. Emang seharusnya gitu ya kalau lihat ruang kelas mah ya kita pepetin semuanya bangkunya itu bisa tuh 45 mahasiswa. Ya tapi empet-empetan ya kan? Nah, itu makanya kita kurang sama time, maintenance, ya space biasanya. Nah, itu ada lagi yang zaman sekarang ukurnya pakai ya satisfaction, quality. Aduh, itu udah makin berkurang aja. Nah, itu Mbak, itulah kenapa ada bus yang ya tahu bus ya, bus, bus itu yang kombinasinya dua dua, dua tiga, satu satu, ya kan? Kursinya, ya kan itu permasalahan kenyamanan. Nih, tuh. Nah, kalau kita lihat gitu ya, ada yang disebut dengan utilisasi. Utilisasi, kalian international business sama saya bukan? Bukan ya? Bukan Apa sama saya. Bisnis internasional mata internasional kuliah. apa apa? Sama saya ya? Oh, berarti saya ajarin utility dong ya, nilai guna. Nah, nilai guna itu ya bahwa suatu barang memiliki nilai guna gitu kan ya. Nah, ini juga sama Mbak ya. Nah, cuman ini untuk capacity ya, capacity utilization. Nah, ini capacity utilization ini merupakan rasio ya dari aktual output. Nah, sama design capacity-nya. Design capacity itu apa yang tadi nih, maximum output rate. Follow nggak nih guys? Berapa maksimumnya dia gitu? Ya, tadi ya ruang kelas gitu ya. Nah, berapa? Totalnya 45 gitu. Nah, aktualnya berapa? Ada nggak 40 tuh bangku? Kagak ada ya. Nggak ada ya. 30 paling ya bangku ya. Nah, kita bisa hitung utilisasinya gitu Mbak. Berarti berapa? 30 dibagi berapa tadi? Desain kapasitinya 45 ya. 45 berapa? 30 per 45 kali 100%. Berapa persen? Nah, ayo jangan malas ngitung. Ada kalkulator ini. Gimana? Dapat gak? Berapa Om?
Cowok-cowok nih malas ngitung nih. Kenapa sih kalian malas ngitung? Apa? Nggak apa tadi, Pak? Aktual outputnya, nah, tadi kan kita udah ngobrolin desain capacity, ya kan, desain Ya, maksimumnya seberapa gitu. Ya, mentoknya seberapa dia, maksimum output ya, dari kapasitas ya, operasional kah, proses kah, fasilitas yang didesain gitu. Nah, tadi contoh ruang kelas gitu kan. Ini enaknya slide apa ini sih ya? Coret-coret ya. Lu coret-coret sendiri aja deh. Berapa tadi desain kapasitinya? Katakanlah 45 tapi dipepet-pepet ya bangkunya ya. Ya sebenarnya kan begitu, ya kan? Dipepet-pepet bangkunya. Sebenarnya mah nggak usah 45 deh, 40 deh, 40 sama temen 40 dah. Nah, kalau dipepet-pepet 40 bangku mah bisa gitu ya. Nah, cuman kan kalau kita lihat ruang kelas kita kan nggak ada 40 bangku, Mbak. 30 palingan itu ya. Iya kan? Nah, 40 bangku kita sebut apa? Design capacity. Ini yang di bawah nih, utilisasi nih, Mbak, Mas. Ya, 40 ya kan. Aktualnya nyata-nyatanya berapa? 30. Berarti kan 30 per 40 kali 100%. Gitu kan? Ya. Kali 100%. Berapa, Mbak? Berapa, guys? saya dapat 0,75. Ya, kali 100%. Kali 100. 0,75 kali 100, 75% ya. Nah, berarti LP3I Jakarta Utara gitu ya. Bisa kita hitung, Mbak, Mas. Ini kenapa kantor lu nggak suka kalau ada karyawannya yang kuliah, Mbak. Paham gak nih? Bos lu kebakaran jenggot ya. Kenapa? Nanti bisa lo hitungin atu-atu itu perusahaan. Ketahuan bobroknya gitu loh, Mbak. Makanya gua nggak ada yang mau terima kantor gitu. Kantor nggak ada yang berani terima gua. Kenapa? Ya begini, takut nih bosnya. Kenapa? Karena kalau udah pola pikirnya begini, Mbak, global supply chain, production and operation, kalau pola pikirnya udah begini nggak bisa, harus transparan. Kelihatan, Mbak, jelek 75%. Paham gak nih? Nggak suka dia dibacain ususnya melu. Banyak kantor yang nggak suka karyawannya kuliah, Mbak. Coba aja, lihat deh. Kalau ketahuan kuliah, ntar suruh pilih dia. Pilih kuliah apa pilih kerja gitu. Takut dia, Mbak. Bukannya bersyukur ya? Makanya pada takut. Nah, itu yang kita sebut dengan utilisasi. Pemanfaatan nilai guna. Paham gak nih, guys? Nah, kalau dari sisi pandangnya kapasitas, berarti pemanfaatan nilai guna kapasitas. Lu mampu belajar harusnya nih ya, harusnya nih kalau mau jujur-jujur. Gua tanya, sebenarnya kalau lo mau jujur, berapa jam sih belajar di luar dari kampus setiap hari? Walaupun lo kerja, kalau mau jujur-jujur. Nah, itu yang kita sebut dengan desain capacity, Mbak. Sebenarnya Pak, 2 jam sih bisa. Nah, itu pertanyaan gue sekarang. Apakah 2 jam ini lo utilisasi? Lo manfaatkan full nilai gunanya 2 jam untuk belajar? Lah kan kagak, gitu ya? Iya kan? Nah, berapa persen? Kita bisa lihat dengan utilisasi itu kan ini, Mbak. Buat ngitung pala lo juga bisa. Gue tanya nih, Mbak Vera belajar di luar dari jam kuliah itu, ya di luar dari kampus, berapa jam sehari? Jangan-jangan nggak ada lagi Mbak Vera nih. Tuh, Mbak Vera aja dipanggil nggak ada nih. Apa, Pak?
Tuh, kelihatan nggak bro? Nah ini masalahnya nih, orang nggak ada yang berani manggil gua ke perusahaan, nggak ada yang berani sama gua begini nih gara-garanya nih. Kelihatan soalnya jeroan lu bisa gue baca gitu loh, Mbak, Mas. Nah, ini yang gue ajarin ke kalian nih. Ini ilmu mahal, Mbak, Mas. Ya ampun, puluhan juta cuma ngambil kursusnya doang. Lah kalian dapat dengan bahagia begini, dimanfaatin, Mbak, Mas. Itu yang kita sebut utilisasi. Nah, efisiensi, capacity. Nah, ingat tadi gimana? Efektif kapasitas itu adalah kapasitas desain berarti yang awal tadi ya, 40 bangku dong ya. Dikurang allowance. Ya. Seperti apa dikurang allowance? Personal time, maintenance, quality, satisfaction tadi saya bilang ya. Lu catet gak? Lu ketemu gue di sidang beneran gue keramasin lu ntar lu. Nah, gimana tuh? Ya kan? Nah, yuk kita lihat desain kapasitinya berapa tadi kampus, ruangannya 40 kursi gitu kan ya. Kita kurangin, Mbak. Ya, personal time, maintenance gitu ya. Nah, ini kita dapetin efektif capacity. Nah, aktualnya berapa gitu kan ya? Nah, aktual outputnya tadi berapa? 30 kan ya? Nah, ini kita lihat efektif capacity-nya ya, berapa tuh? Desain dikurang allowance gitu ya. Ya 35 gitu ya. Ya, berarti 30 per 35 kali 100% gitu kan. Berapa tuh? 30 per 35 kali 100%. Ada caranya Bang ngebaca jeroan orang atau perusahaan. Ya approximately 86% ya efisiensi. Ya, ya kan? Efisiensi 86%. Oh, berarti ya, kalau contohnya kasus LP3I Jakarta Utara, ya LP3I Jakarta Utara itu lebih bagus efisiensi kapasitinya dibanding dengan utilisasi kapasitinya. Paham nggak? Ah, ya. Andai perusahaannya tracking. Nah, gitu ya. Contoh aja contoh gitu. Nah, sebenarnya eh ya kalau kita lihat nih, misalkan kita punya data gitu ya. Desain kapasitinya itu 50 truk per hari, Mbak. Nah, ini bisa macam-macam ya. Ya bisa warehousing juga, misalkan contoh berapa truk yang bisa ditampung gitu ya, warehouse-nya per hari, atau ini container yard misalkan, atau warehouse, macam-macam ya bisa kita, kampus juga tadi bisa kita ya. Nah ini misalkan 50 truk per hari. Ya. Nah efektif capacity-nya 40 nih. Ya, aktualnya 36. Nah, sama kayak tadi ya, bisa kita hitung. Oh, berarti perusahaan ini lebih bagus. Tadi ya, contoh tadi kampus kita ya. Ya, efisiensi capacity-nya itu lebih bagus. Ya, efisiensinya ya lebih bagus dibandingkan utilisasi gitu. In most cases, kebanyakan kasus, ya perusahaan memang lebih baik utilisasinya dibanding dengan efisiensi gitu. Gimana guys? Ada yang mau ditanyain nggak? Efisiensi sama utilisasi. Apa itu efisiensi tahu lah ya. Ya.
Tadi baca lagi aja nih slide-nya. Gimana? Ada yang mau ditanyain? Nah, mbaknya, masnya pengen tahu. Ya, bagaimana dengan perusahaan saya? Nah, lu hitung aja. Ya, makanya nggak seneng ntar bos lu. Semakin lo pinter, semakin nggak seneng bos ya, Mbak. Semakin dia nggak senang, itu tandanya Anda harus apa, Mbak? Harus harus apa, Bro? Kalau udah kayak begitu, Bro. Gimana, Bro, kalau udah kayak gitu? Bosnya bilang, aduh Muhammad Ilham Saputra makin jago nih anak. Makin bisa bacain jeroan gue gitu ya. Makin gak seneng dia. Berarti tandanya Mas Muhammad Ilham Saputra harus 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 apa, Mbak? Aduh, mahasiswa cakwe deh. Lo pikirin tuh dia harus apa tuh. Nah, ini lo baca aja lah. Ya, apa yang menentukan effective capacity gitu ya. Suatu kapasitas itu bisa tadi ya, effective capacity. Ada fasilitas, ada product and service factors, ya process factors, human factors. Ntar lo baca aja tuh. Supply chain factors tuh ya. Supply chain ngaruh kan ke production and operation. Makanya kan kemarin gua kasih di supply chain tuh hitung-hitungannya kenapa? Karena takutnya production and operation bukan gue yang ngajar, ntar lo nggak dikasih hitungan mau jadi apa gitu, nggak bisa ngelawan anak UI anak binus dong lo, buat apa gitu ya. Ya tujuan kalian kuliah ngapain sih? Kan kalian udah kerja nih, terus kuliah ngapain gitu loh? Kan udah dapet duit loh, udah dapet gaji, ngapain kuliah lagi gitu maksud gue? Pasti ada yang pengen lo cari dong, dan nggak sekadar cuman kayak sekarang dong. Gimana sih pola pikirnya, bro, sis? Ya nggak? Nah, external factor. Ya. Nah, ini ya, ada banyak Mbak faktor yang menentukan efektif capacity atau kapasitas efektif. Lu lihat aja nanti itu. Ini gua lewatin aja deh ya. Kebanyakan nih. Nih langkah-langkah dalam melakukan proses perencanaan kapasitas. Tuh, ada 8 langkah tuh. Mulai dari mengestimasi eh, kapasitas yang dibutuhkan di masa mendatang, evaluasi kapasitas sekarang, mengidentifikasikan alternatif eh, untuk memenuhi ya kebutuhan dari kapasitas. Terus kita lakukan financial analysis. Tadi udah ya kita ya. Estimasi udah dong. Poin satu udah belum? Udah di global supply chain kan gua kasih forecasting. Mengevaluasi kapasitas sekarang dan mengidentifikasi gapnya udah tadi. Ada efisiensi, ada utilisasi, udah dong. Alternatif, ya itu nah, itu kan kita nanti lihat faktor-faktornya. Tadi udah ada faktor-faktornya nih kan. Nah, lo lihat aja nih tuh. Ada ini tinggal di ini aja Mbak dibaca. Kalau yang ketiga, yang keempat itu kita lakukan analisis keuangan. Ya, nanti nih habis ini kita ngomongin baru kita eh, mau melihat ya kualitatif isu ya. Mana yang penting-penting untuk setiap alternatif baru kita pilih alternatifnya, implement. Nah, ini kita mau ngomongin yang poin 4 dulu deh ya. Forecasting udahlah ya, nggak usah diulang-ulang lagi, iya kan? Udah tahu beginian. Udah kan? Buka lagi tuh ininya, catatannya tuh. Nah, nah, ada lagi yang pakai, nah ini saya belum bisa ajarin nih Mbak, pakai probabilita ini di statistik. So nggak cukup waktunya. Nah, ini ada distribusi probabilita ya, ada distribusi normal, distribusi uniform, Poisson. Kalau saya yang ngajarin statistik, pasti saya kasih. Tapi kalau enggak, ya tanyain aja dosennya, minta Pak ajarin kita distribusi normal, distribusi uniform, sama distribusi Poisson dong gitu ya.
Nah, ini nanti harusnya di sana. Ada lagi nih caranya gitu. Banyak soalnya Mbak. Ini nggak bisa 2 SKS tuh. Nah, berikutnya mengkalkulasi gitu ya. Ya. Nah, ini oke. Departemen kita waktu di Global Supply Chain udah ngomongin ini juga ya, kapasitas juga ya, yang mesin hour itu. Coba dibuka deh, Mbak. Iya ada Pak. Iya kan? Itu kita udah bisa nentuin ini jadi udah tahu lah, nggak usah nggak usah diiniin lagi gitu ya. Nah, berapa tuh kapasitasnya? Nah, karena global supply chain itu sama apa namanya, sama production and operation kan satu rumah ya, beda kamar. Nah ini bagaimana mengembangkan strategi kapasitas, ada design flexibility, ada life cycle, ada ya bagaimana kita melihat apa namanya, gambar besarnya ya, atau gambaran keseluruhannya dari apa sih yang mau kita ambil dari kapasitas yang kita punya. Udah dipikirin Mbak, Mas, ginian tuh. Nah, baca aja nih. Yang ini yang saya mau perkenalkan nih Mbak. Ya, seringkali operasi di perusahaan, ya, operasional atau eh, dalam memproduksi barang ya, manufacturing gitu ya. Nah, ini dia ada yang disebut dengan bottleneck operation. Nah, bottleneck operation ini merupakan suatu operasi ya, dalam suatu rangkaian operasi di mana kapasitasnya lebih rendah ya dibandingkan dengan kapasitas operasi lainnya di dalam ah, rangkaian operasionalnya tersebut. Nah, konsekuensinya apa? Konsekuensinya outputnya jadi rendah gitu, Mbak. Ya. Nah, ini sering disebut dengan ya, bottleneck operation. Nanti kita lihat maksudnya apa bottleneck operation ini kayak begini gitu ya. Ya, bottleneck operation gitu. Ya, ini operasi satu, operasi dua, operasi tiga, empat gitu ya. Ya, kenapa sebut bottleneck? Nah, dia menyempit di sini gitu. Atau gini deh. Lu pernah ke jalan tol dong ya? Pernah lah pasti. Nah, kan kita sering di jalan tol udah enak, luas, ketemu pintu tol tuh ya. Ya kan? Ketemu pintu tol tuh kayak tol Bekasi tuh. Nah, kan ada pintu tol tuh banyak. Kocaknya, Mbak. Nah, ini bottleneck operation. Kocaknya yang tadinya 4 jalur, tiba-tiba jadi 2 jalur. Apa nggak macet? Lu perhatiin nggak? Kenapa macet? Karena lu lihat sih bottleneck operation tuh. Jalan tol gue nggak ngerti. Padahal kan jalan tol itu isinya anak-anak ITB gitu ya. Ya, katanya anak teknik harusnya belajar ini loh. Kalau di Fakultas Teknik, mata kuliah ini satu ini Mbak, satu jurusan. Namanya manajemen industri. Satu mata kuliah kalian ini loh, dibahas 4 tahun, gila nggak? Kalian cuma 2 SKS, hebat memang. LP3I lah paling hebat lah udah. Ya, kalau di Fakultas Teknik mata kuliah ini namanya MI, manajemen industri. Bayangin 4 tahun, Mbak. Ya kan harusnya anak-anak teknik paham dong ya bottleneck operation ya, ya kan? Tapi kenapa dia bikin yang tadinya 4 jalur jadi 2 jalur? Mau dibilang goblok tapi anak ITB gitu ya. Wah, mentang-mentang lo anak UI, enggak. Kadang-kadang anak UI juga banyak gobloknya juga, Mbak. Nggak lihat tuh yang lagi viral, goblok gak tuh? Goblok banget kan? FHUI kok kayak begitu sih. Kan Bapak dulu Bapak kampus Ya, Bapak itu, Pak. saya sebagai alumni mohon maaf kepada masyarakat, ada junior-junior UI yang tololnya kebangetan gitu ya. Ya ampun, coba deh gue. Nah itu Mbak, Mas, ya itu kan
merupakan ini desain, Mbak. Ini kapasitas ya kayak begini gitu. Yang kita sebut dengan bottleneck operation. Nah, ini ya. Nah, ini kita mau bikin ya bagaimana supaya bottleneck operation itu tidak terjadi gitu ya. Ya. Nah, ini ada kapasitas meningkat gitu ya. Ada istilah chunk, chunk di dalam production and operation. Nah, di mana eh, chunk ini merupakan proses, proses bagaimana kita memecah-mecah suatu ya, uh, suatu operasional atau produksi yang besar, Mbak. Bisa ya chunk itu ya, istilah chunks gitu ya. Atau kita mau memecah-mecah suatu data yang kompleks gitu. Ah, bisa juga chunk istilahnya. Atau kita mau memecah-mecah suatu tugas yang berat. Nah, Pak, seriusan. Oh, tugas ada, Mas. Bentar saya ajarin. Gimana caranya? Lu kata ngasih tugas ke bawahan gampang. Kagak, bro. Enak aja lu. Ada modelingnya. Sabar, nanti. Terus apa lagi ya? Cang itu ya. Kita mau mecah-mecah informasi. Boleh. Ya. Nah, dipecah-pecah kemana nih? Cang ini. Dipecah-pecah ya ke suatu unit yang kecil-kecil gitu, Mbak. Ya, ke suatu unit yang kecil-kecil. Supaya apa? Supaya bisa kita atur, kita kelola gitu. Atau kepada satu step-step langkah-langkah yang lebih kecil lagi gitu. Kalau tugasnya berat, kita pecah ke langkah-langkahnya, Mas, gitu. Sehingga apa? Sehingga dia nanti lebih mudah dikerjakan gitu, Mbak, Mas. Ntar ya, ada caranya ya, sabar ya. Tapi intinya Cang itu begitulah ya. Ya, jadi kita memecah-mecah gitu ya, kita breakdown ya informasi, kompleks data, tugas berat gitu ya. Ya, atau suatu jumlah yang besar gitu, Mas, Mbak. Ya. Makanya sebenarnya kalau anak ABI udah dapat production and operation harusnya nggak ngeluh waktu skripsi, Mas. Karena ini bisa dipakai gitu. Ya kembali lagi ya si mahasiswanya belajarnya bener apa kagak gitu kan, paham apa enggak mata kuliahnya. Nah kalau kalian udah belajar ini, apapun nanti tugas tanggung jawab yang diberikan oleh perusahaan kah, kampus kah, itu bisa diatur, Mbak. Bisa diatur. Ada modelingnya gitu ya. Ntar saya ajarin, sabar. Tapi Cang udah tahu ya, maksudnya Cang. Nah, kalau dibilang capacity chunks, berarti gimana? Kapasitasnya kita pecah-pecah gitu ya, Mbak, Mas. Iya kan? Nah, itu maksudnya Cang. Nah, begitu juga dengan capacity requirement. Nah, capacity requirement-nya itu kita bisa smooth out. Nah, nanti dilihat. Nah, ini gini, Mbak. Nah, kita bisa lihat. Nah, Anda bisa lihat ya. Semakin tinggi output rate-nya, maka Anda bisa lihat nih. Ya, average cost per unitnya makin rendah, Mbak. Ya, average cost per unitnya. Makanya kita lihat perbandingan antara small plant, pabrik yang kecil, pabrik yang sedang, sama pabrik yang besar.
Anda bisa lihat rata-rata cost per unitnya lebih tinggi pabrik kecil ya. Di sini dia. Pabrik besar ya dia lebih efisien gitu. Hah, efisien. Efisien berarti ngomongin yang tadi dong. Iya, Mbak. Nih kita hitung yang ini nih. Tadi efisien. Efisien. Nah, ya kan? Iya nggak? Paham kan nih guys? Maksudnya kemana? Ya kan? Jadi efisien nggak cuma ngemeng ya. Gimana tuh? Bos di kantor, soto ya. Kalian nih harus efisien. Coba aja tanya, "Mbak, hitungannya mana Pak? Berapa efisiennya?" Sebel nanti sama kamu. Ini anak ngeselin ya gitu. Ada Mbak hitungannya, nggak usah banyak bacot loh ya kan. Mana lu? Efisien, efisien. Lu ngerti juga kagak tuh konsep. Gitu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Oke, oke. Nah, kalau sudah kita mau ngobrolin evaluasi alternatif. Nah, ini eh, metode-metode gitu atau model-model lain ya, yang dapat kita gunakan untuk menentukan kapasitas. Ya. Yang di global supply chain itu yang kapasitas itu jangan di iniin ya. Yang ada slide-nya kan ya waktu itu ya. Coba tolong tampilin di grup dong, guys. Taruh di grup dong, guys. Yang global supply chain kemarin yang kapasitas itu. Nggak usah dibahas lagi di sini maksudnya tampilin di grupnya deh, coba deh. Nah, untuk menentukan kapasitas gitu ya. Ya. Ya, itu pertama ada yang disebut dengan cost volume analysis. Nah, cost volume ini fokusnya kepada hubungan antara cost revenue dan output gitu Mas. Nah, cost revenue output. Kalau kita lihat, nah cost volume analysis ini bahasanya production and operation. Nah, sebenarnya cost volume analysis ini merupakan yang tadi nih Mbak. Nah, ada financial mana tadi? Step itu, step untuk financial analysis ya. Nah, nomor poin 4 nih guys, yang tadi ya, analisis keuangan. Nah, ini cost volume ini bahasanya anak-anak teknik gitu ya. Nah, cuman kalau kita di bisnis, ya kita nggak sebutnya sebagai cost volume analysis. Kita sebutnya sebagai break even point analysis gitu gitu. Nah, ini. Nah, untuk bisa melakukan cost volume analysis, kita harus kenalan sama cost. Udahlah ya, nggak usah banyak-banyak lah ya. Ini udah banyak, udah dapat akuntansi, manajemen keuangan, ya nggak? Keuangan sama siapa keuangan? Miss Nanik. Ya, udah dapat kan? Akuntansi udah dapat ya? Sama siapa tuh? Sudah, Miss Nanik juga, Pak. Nah, itu kan udah dapet ya. Udahlah, ya nggak usah dipanjang-panjangin lagi. Intinya semua biaya itu kita rangkum jadi TC, Mbak, total cost gitu.
Ya, anak teknik kan nggak mau pusing ya sama begituan ya. Udah pokoknya semua kita rangkum aja. Ya, total cost. Ya itu ada fixed cost, ada variable cost gitu. Ya, di mana ini perlu gue coret-coret gak sih ya? Di mana gitu ya? Ya, total fixed cost ini apa? Ini adalah biaya tetap, biaya yang tidak terpengaruh oleh key. Key itu apa? Quantity gitu ya, Mbak. Jadi berapapun kuantitas yang diproduksi oleh perusahaan, biayanya segitu-gitu aja. Masa ada namanya apa? Gaji karyawan, Mbak. Gapoknya, gapoknya. Misalkan gaji karyawan UMR ya, 5 juta ya. Nah, 5 juta ini ya ini yang disebut dengan fixed cost. Tidak terpengaruh Mbak dia oleh key. Kalau di kampus apa gaji akademik gitu ya, gaji FO gitu ya, gaji kepala cabang, pokoknya gaji karyawan, fixed cost. Contoh aja contoh. Apakah kalau mahasiswanya dikit terus gajinya kurang mereka? Gimana tuh? Nggak mau lah. Emang lu mau, Mbak, gajinya turun ketika perusahaan drop penjualannya, mau nggak? Hah? Mau nggak lo digajinya turun? Nggak mau lo pasti, iya kan? Gimana orang nggak bisa malming dong gue gitu ya kan? Nah itu ya, kita sebut fixed cost. Pak, apalagi yang tergolong dengan fixed cost, lu cari aja Google aja, yang penting lo paham bahwa fixed cost itu adalah biaya tetap yang tidak terpengaruh. Apa itu biaya tetap yang tidak terpengaruh oleh kuantitas yang diproduksi atau di ya, operasi oleh perusahaan. Nah, ada lagi variable cost. Variable cost itu apa? Biaya variabel. Iya, tahu. Biaya variabel itu adalah biaya yang terpengaruh. Bedanya itu, Mbak. Kalau fixed cost dia tidak terpengaruh, kalau variable cost terpengaruh oleh key, kuantitas yang diproduksi. Contohnya apa? Contohnya Berapa? raw material. Ya, ya kan? Biaya bahan baku. Misalkan itu di kampus ada meja dosen tuh di depannya kan, yang kecil itu. Ya, kalau di 131 tuh ada tuh kecil, kayak meja belajar bocah. Ah, misalkan untuk membuat satu meja, ya saya butuh 2 papan. Satu papan harganya 100.000 Mbak. Berarti untuk satu meja berapa biayanya? Ingat, ini judulnya cost volume analysis, ya kan? Berapa biayanya untuk satu meja, guys? Yuhu. Apa maaf? Jadi untuk satu meja saya butuh 2 papan. Satu papan harganya 100.000. Berarti untuk satu meja berapa? 200.000. 200.000. Kalau satu meja ya Mbak ya. Kalau dua meja Mbak. 400. Kalau tiga 600. berubah gak? Berubah kan? Berubah. Iya, kepengaruh Mbak. Ini yang kita sebut dengan variabel cost atau biaya variabel. Contohnya apa Pak? Kalau di kampus biaya variabel dosen, Mbak. Dosen itu biaya variabel. Semakin banyak kelasnya, semakin banyak yang dikeluarkan untuk dosen. Ya harusnya semakin banyak dosen yang digunakan dong. Iya nggak? Ayo. Jadi maksud saya begini loh, ini gue pernah berantem di kantor sama owner gara-gara beginian nih Mbak, gara-gara kos gitu. Alangkah tololnya orang gitu ya, mau penjualannya naik, tapi dia nggak mau nambah biaya, goblok nggak tuh orang tuh? Nggak mungkin lah, ya minimal variabel costnya lo harus nambah. Masa lo nggak mau nambah biaya kan aneh Mbak. Berantem gue pernah di kantor, gue bilang lu tolol lo, lagi meeting.
Sampai gue gebrak meja, lu goblok lu, gue bilang. Lu tahu ya, gue bilang. Lu cuma punya duit, yang pinter mah gue. Gue keluar, gue banting pintu, beneran. Langsung ya, bikin CV baru. Iya udah pasti, nggak usah kayak gitu, nggak usah ditanya Mbak. Udah pasti Oh gitu dipecat, caranya, Pak. udah udah pasti dipecat ya kan. Gue kesel banget, tololnya nggak ada obatnya Mbak dia Mbak. Gimana caranya sekarang coba? Lu deh sekarang gue tanya, lu kerja di perusahaan tas merek Guess gitu kan ya? Iya dong. Atau Charles and Kate. Si bos bilang pokoknya tahun depan kita harus tambah penjualan jumlah tasnya. Tapi saya nggak mau nambah biaya ya. Coba orang goblok gak kayak begitu. Ini orang sekolah di mana sih? Emang orang kalau pewaris begitu loh. Pewaris nggak belajar begitu tuh Mbak. Gimana caranya coba? Emangnya gue dukun gue bilang. Gimana caranya lu mau nambah produksi, mau nambah kapasitas? Iya dong. Kapasitas produksi kan berarti kan nambah dong. Forecastnya kan berubah. Jadi naik. Berarti kan jumlah tasnya yang terjual harus lebih gitu kan. Tapi dia nggak mau nambah biaya kan ngajak ribut. Mendingan berantem aja deh yuk. Seru nih kayak pukul-pukulan seru nih kita nih. Coba itu Mbak. Ya, kalau otot sudah tidak dapat kalau otak sudah tidak dapat berbicara, mari kita bicara otot ya kan. Nggak gitu, Gung. Gung, Agung tadi ada nggak? Agung, mana sih Agung? Kerja, Pak. Oh kerja. Iya, iya Mbak. Kalau otak sudah tidak dapat berbicara ya, mari kita bicara otot. Makanya anak Abi harus rajin ke gym tuh. Untuk nabokin owner yang goblok-goblok itu harus ditabok Mbak emang Mbak. Coba aja lihat. Nah kita tambah Mbak ya total fixed cost ditambah total variable cost kita sebut dia total cost. Nah total cost ya ini kita bisa lihat mohon maaf ya guys ini emang ada pendekatan matematikanya gitu ya. Nah kalau kita mengacu kepada sumbu X, kalian udah dapat matematika belum? Mata kuliah matematik? Udah. Enak dong ngeliat-ngeliat begini udah biasa lah. Kalau ada Enggak. sumbu X, Y gitu. Kenapa? Ada Mbak tadi. Ya kalau ada sumbu X ya Mbak gitu kan. Tahu dong X di mana, Y di mana. Nih kita ganti Mbak. Ya kita ganti. Nah, yang bawah ini adalah key gitu ya. Kok hilang ya key-nya ya? Guys, bentar guys. Ini slide-nya kenapa? Harusnya ada Mbak key-nya. Waduh, gaswat ini. Sebentar Mbakku. Coretan aja nggak apa-apa, Pak. Bilang aja lu males. Bilang aja lu males lu. Enggak. Biar tinggal gue kirim lu paling bisa emang cewek zaman sekarang. Aduh. Ya udah. Efisien, Pak. Ah, oke, gue setuju. Kalau jawabannya itu gue setuju. Bentar, bentar, bentar. Nah, ini ya. Gini kan maksud lo? Betul. Oke. Nah, maka pendekatan matematika gitu ya. Ya, kita bisa ganti, Mbak. Harusnya kan X, Y gitu kan ya. Nah, ini kita ganti inilah gunanya matematik gitu. Kita ganti sama Q, kok jelek banget. Sama Q. Nah, di sini sama rupiah. Pak, boleh dolar gak? Boleh. Ya, atau dolar boleh lah. Suka-suka. Pokoknya di sini duitnya gitu ya. Oke. Kita tadi kenalan udah ada sama fixed cost. Ah, nih fixed cost begini, Mbak. Ini yang kita sebut dengan total fixed cost. Berapapun yang diproduksi, Anda lihat gitu ya. Berapapun yang diproduksi nggak ngaruh dia. Segitu-gitu aja. Ya kan? Berarti kalau terjadi penjualan gila-gilaan perusahaan, ya produksi gila-gilaan, gaji lo nggak naik, ya nggak usah marah, Mbak. Lah kan fixed cost. Iya dong. Enak aja loh. Kan udah perjanjian gajinya 5 juta sebulan. Sembarangan. Oke? Tadi ya,
habis itu apa? Variable cost, total variable cost gitu kan ya. Dia tergantung dari key gitu kan ya. Ya, terpengaruh dari key. Kalau misalkan nggak ada yang diproduksi, berapa variable cost-nya? Ya nggak ada. Kan nggak ada meja yang diproduksi. Ya nggak ada variable cost-nya. Nol berarti. Berarti kita mulai dari nol ya. Tuh. Ya kan? Ini kan nol nih. Ini nol. Ya kan? Nah ini yang kita sebut dengan total variable cost. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyain? Aman? Nah, ini bisa kita lihat per unit ya, Mbak. Ini kan total. Nah, ini kita bisa lihat per unit, variable cost per unit gitu. Boleh aja. Tadi ya kita mau lihat satu meja ini berapa variable cost-nya. Ini kita dapetin ya dari total variable cost kita bagi sama kuantitas yang diproduksi. Wah, lu catet tuh. Total variable cost dibagi atau sering disebut dengan average variable cost. Biaya variabel rata. Mau perlu nggak kita lihat ya? Tergantung ya. Kalau mau lihat total fixed cost per unit juga bisa, Mbak. Walaupun ini tidak perlu dilakukan, tapi kalau mau dilihat juga bisa. Total fixed cost berarti gimana, Mbak? Total gaji karyawan gitu kan ya. Berapa total gaji karyawan per bulan di kantor lo? 500 juta misalkan ya. Dikit amat Pak 500 juta ya Iya. misalkan. Total total karyawan ya kan. Di kantor lo berapa? Ada berapa karyawan tuh? Kita tambahin jumlahin ya gajinya ya. Berarti kan itu total gaji karyawan gitu ya. Gampangnya gitu ya analoginya. Kita bagi sama kuantitas yang diproduksi. Nah, kita dapat atau average fixed cost. Bisa aja kalau mau kita lihat. Nah, ini kita tambah ya. Nah, ini kita tambah total fixed cost tambah total variable cost. Jadinya apa tadi? Biaya total gitu kan ya. Total cost. Total cost. Ini Mbak total cost. Total cost saya kasih warna merah deh. Nah, ini yang kita sebut dengan total cost. TC gitu ya. Per unitnya bisa kalau per unitnya mau ditambah bisa juga. Berarti ya fixed cost tambah per unit, ya kan? Variable cost per unit. Nah, jadinya TC ya, TC per unit. Bisa kita lihat, Pak. Total cost per unit kita dapetin dari ya, total cost biaya keseluruhan, total biaya kita gitu ya, Mbak. Kita bagi sama kuantitas yang diproduksi. Jadinya AC average cost gitu atau biaya rata-rata. Boleh aja. Atau biaya rata-rata sering juga disebut total cost per unit gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyain? Aman? Nah, kalau kita udah ngomongin biaya, namanya juga ya cost volume analisis ya tadi. Maka
Ya, kita harus kenalan sama satu lagi konsep disebut dengan TR, ya. Ya, total revenue. Ya, atau kita kasih logo TR gitu ya. Nah, ini merupakan biaya pendapatan total, Mbak. Pendapatan total. Misalkan Mbak Arni Tanjung punya kios sepatu, ya kan? Nah, kios sepatunya ini sepasang sepatu harganya 100.000, ya kan? Bulan kemarin laku 30 pasang, Mbak. Berapa total pendapatan Mbak Arni Tanjung bulan kemarin? Berapa, Mbak? Berapa Pak harganya? Sepasang sepatu harganya 100.000. Laku 30 pasang. Berapa pendapatan kios sepatunya Mbak Arni Tanjung? Ini juta Taunya dari mana? dari harganya dikali total. Nah, berarti kita kalikan price dikali sama quantity, Mbak. Harganya kita kalikan sama sepatunya gitu kan ya, Mbak? Nah, ini kita dapetin TR, total revenue. Mungkin nggak key-nya nol? Mungkin aja ya, iya kan? Ada sebulan tuh nggak ada yang datang sih datang lihat-lihat, tapi dia nggak beli, iya kan? Mungkin nggak dia nol. Kalau key-nya nol berarti total revenue-nya Gak ada nol gitu revenue. kan? Iya, berarti kita mulai dari nol ya, Mbak, ya kan? Nah, kita mulai dari nol nih. Nah, ini, Mbak. Yang biru ini yang kita sebut dengan TR gitu. Eh, kok dia berubah? Kamu berubah gitu. Bentar, bentar. Nah, ini yang kita sebut dengan total revenue gitu ya. Nah, Mbak bisa lihat Masnya bahwa TR sama TC berpotongan nih, Mbak. Nah, tuh, matematika banget kan ya? Nah, ini dalam keuangan gitu ya. Ya, ini yang poin 4 tadi ya. Financial analysis untuk melihat alternatif itu adalah, nah, ini yang disebut dengan istilah break even point, Mbak. BEP, break even point. Maka ini adalah key di mana kuantitas di mana dia akan mengalami break even point gitu kan. Di sini adalah total revenue. Kan dalam dalam rupiah, dalam dolar ya, di mana dia akan mengalami break even point. Nah, kalau kita mau mencari alternatif lain gitu ya untuk menentukan kapasitas, kita bisa melihat dari pendekatan ini gitu loh, Mbak, Mas. Jadi ininya yang dicari gitu. Ya, berapa yang harus gue produksi gitu ya supaya gue mengalami break even point. Halah, Pak, ya produksi aja, apa sih? Repot amat gini, Mbak, yang jadi masalah. Yang jadi masalah gini. Nih, ini gua arsir ya. Area yang ini gua arsir nih. Nih, teman-teman lihat. Bukan sulap, bukan sihir. Anak kampret jadi monyet. Nih, nih, gue lihat ini area loss, Mbak. Ini area loss. Rugi. Loh, kok rugi, Pak? Karena pada area ini, lihat nih Mbak, lihat nih, bukan sulap, bukan sihir. Ya, pada area ini biaya lebih tinggi dari pendapatan. Iya nggak sih, ini biaya, ya kan? Ya. Lebih tinggi nggak dari pendapatan? Ini pendapatan, ya nggak? Ya dong. Ya, Oke, pada area ini Mbak.
Nah, gua arsir lagi nih. Ya, ya. Ini adalah area profit. Kenapa? Karena pada area tersebut, ya kan, pendapatan lebih tinggi dari biaya. Oke, berarti apa? Berarti tujuan kita mencari break even point, berapa kuantitas kita ya mengalami break even point itu adalah untuk menjadi target minimum produksi, Mbak. Berarti gimana? Kurang dari break even point, lo rugi gitu kan ya? Lebih dari break even point, lo profit. Ya nggak sih? Ya dong. Nah, ini udah paling minimum banget. Nah, apa itu break even point? Break even point merupakan kondisi di mana kita tidak untung tapi juga tidak rugi gitu, Mbak. Tidak untung tapi juga tidak rugi. Gimana? Sampai sini ada mau ditanyain nggak? Nah, maka gitu ya, Mbak. Area area antara TR dengan variable cost, area antara ini gue kasih warna kuning deh, oren. Nah, ini ya, gua arsir nih. Area antara eh, TR atau price gitu ya. Nah, dengan variable cost, biaya variabel gitu ya. Nah, area ini Mbak, ini yang kita sebut dengan area contribution margin. Kan kalau orang bisnis gitu ya kan. Marginnya berapa marginnya? Nih kadang gue suka mikir, nih orang paham nggak yang diomongin? Margin, mata lo margin. Nah, area ya, kita kurang sama total variable cost gitu ya. Nah, ini yang kita sebut dengan istilah ya, contribution margin. Gitu. Nah, contribution margin inilah yang buat bayar gaji kalian, Mas. Mbak. Lo lihat gak nih? Lo lihat gak nih? Ini ada space, ada blank space di antara mereka, blank space, ya kan? Nih itu. Ini ada space ini kan? Ini yang buat bayar gaji kalian, Mbak. Nah, contribution margin ya per unit itu ini kita bisa dapetin dari eh, price dikurang variable cost per unit. Nah, atau kalau kita mau lihat unit gitu ya, price dikurang variable cost per unit, Mbak. Ya, ini yang kita sebut dengan contribution margin. Nah, ini bisa kita cari persentasenya atau contribution margin percentage gitu ya. Ya, yaitu kita dapetin dari uh, price dikurang variable cost per unit kita bagi sama variable cost per unit
kali 100%. Nah, itu Mbak. Nah, cuma sering kali kalau di perusahaan, nah inilah gunanya pengalaman ya. Nah, ini udah nggak dihitung karena general manajernya atau direkturnya udah berpuluh-puluh tahun berkecimpung di dunia itu Mbak. Jadi dia nggak perlu ngitung lagi. Ini mah antara sekian sama sekian dia udah tahu gitu ya. Ya, seringkali contribution margin itu ditentukan, bukan dihitung gitu ya. Nah, kalau kita tahu contribution margin percentage atau persentase contribution margin, nah kita bisa menentukan variable cost per unit, Mbak. Nah, ada rumusnya gitu ya. Ya, variable cost per unit itu sama dengan satu dikurang contribution margin percentage. Nah, kita kali sama price per unit atau selling price. Nah, gini. Ya, misalkan jika suatu perusahaan tas gitu aja lah, Santas merek Guess gitu ya. Nah, menentukan, nah ini kan saya bilang tadi ya ditentukan, menentukan bahwa contribution margin percentage perusahaan itu adalah 40%, Mbak. Saya katakan gitu. Ya, 40%. Nah, sedangkan variable cost per unit gitu ya. Sedangkan variable cost per unit itu adalah $120 gitu. Nah, Anda diminta nih sebagai katanya mau jadi eh, supervisor di perusahaan, dites sih sama perusahaannya. Kita punya permasalahan begini Mbak, gitu ya. Contribution margin di perusahaan kita tuh 40%, variable cost kita tuh per unitnya $120 gitu. Nah, berapa yang harus kita jual harganya? Mampus gak lo? Ayo loh. Gimana Mbak kalau kayak gini Mbak? Tada! Gitu. Nah, kita bisa pakai rumus ini gitu kan? Ya kan? Ya nggak sih? Guys, yang katanya mau jadi manajer. Yuhu, mana nih yang mau jadi manajer nih? Ya Pak, ya Pak, ya Pak. Nih, Hadir kita Pak. bisa pakai ini kan? Nah, tinggal kita isi aja. Ya, variable cost per unit. Dapat ada nggak? Ada, $120 bro. 120. Iya, $120. Ya, baru satu dikurang contribution margin percentage berapa? Tadi udah ditentukan oleh perusahaan ya. Berarti satu dikurang 40% itu 0,40 boleh lah. Ya kan? Dikali P. Ya kan? Wah, ini kan matematika biasa. Bisa lah. Ya mau kita cari P ya. Iya nggak sih? Maka Ya, ini kita sederhanakan dulu boleh. 120 berarti ini adalah 1 kurang 0,40 no, 0,60 ya. P gitu kan. Berarti P $120 dibagi
0,60 ya, Mbak? Berapa tuh? Dua- 200. 200. Oh, berarti ada caranya ya menentukan harga ya? Iya kan? Ya, Sekali lagi loh Mbak, Mas ini dari sudut pandangnya production and operation. Nah berarti ini harga yang nggak boleh ditawar gitu. Dari sisi pandang production and operation. Kalau marketing bisa jual sampai 375 US dollar ya nggak apa-apa. Iya kan? Tapi jangan kurang dari sini. Dimarahin sama orang production ntar. Ada caranya nentuin harga Mbak. Ya, setidaknya kita punya pegangan ya nggak sih? Ya nggak? Sembarangan. Nggak sembarangan tuh nentuin harga. Nggak tiba-tiba tada sekian harganya. Ih dari mana datangnya? Kan ada pepatah. Dari mana datangnya lintah? Dari sawah turun ke kali. Dari mana datangnya harga tuh? Mamam tuh datangnya harga tuh. Datangnya harga. Lu harus kuasain konsep biaya dulu ya kan? Ya, konsep revenue, konsep contribution margin, baru kita bisa tentukan biaya. Sorry, harga. Nah, kalau kita udah paham mengenai ini, baru kita ngomongin break even point gitu kan ya. Nah, break even point atau cost volume analysis gitu. Itu kita kembali lagi ke atas ya. Kalau kita lihat, Mbak, nah ini kan dia ada pada titik potong TR dan TC gitu ya. Iya enggak? Nah, dulu gurunya bilang apa tuh? Zaman anak-anak kalau ada kurva A dan kurva B berpotongan, maka pada titik potong itu A sama dengan B. Ingat gak? Lupa pasti. Iya kan? Lupa lah yang guru SMA-nya bilang lah. Orang kemarin mata kuliah matematika lah judul lupa sekarang. Mau guru SMA lagi papa gitu ya. Oke, maka gitu ya. Break even point ada syaratnya gitu guys. Maksud saya begitu. Mengutip pertanyaan guru SMA-nya, syarat dari break even point adalah kurva A sama dengan kurva B gitu kan? Iya nggak sih? Iya nggak? Tahu apa ah? Lu gimana? Nah kita breakdown ya. Kan TR sama dengan TC. Oke. TR sama dengan TC. Ini saya taruh sini ya. Kita breakdown nih. TR isinya apa Mbak? Kita kembali ke atas lah. Nah gitu ya. Oh, TR itu isinya P kali Q. Iya kan? TR adalah P kali Q sama dengan TC kan? TC isinya apa? Total fixed cost ya, ditambah total variable cost. Oh, yang jadi masalah ada total ya. Kita mau lihat, nah, kita breakdown ya, total variable cost itu adalah uh, variable cost per unit kita kali key gitu kan ya. Ya nggak? Setuju nggak? Setuju nggak? Oke, sampai sini aman? Hmm. Yang mau kita cari ini kalau kita ya lihat ini kita bisa nah oh ya. Nah, ini kan ya kalau kita kembali ke fungsi profit, Mbak. Profit
Profit, ya, fungsi profit gitu ya, itu adalah ya, TR Kenapa sih? Bikin dikurang apa? TC. Nah, gitu. Kalau dia ini positif, kita sebut dia profit. Ini nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Jangan tambah. Tambah apa? Bentar ya. Itu temennya kenapa itu? Pak, maaf ya Pak, ini saya kurang fokus sambil kerja soalnya Pak. Oh iya iya iya. Heeh. Nah, kalau dia negatif, itu kita sebut loss. Ini profit gitu kan ya. Ya. Kalau negatif itu loss, mungkin nggak dia nol, Mbak? Mungkin. Mungkin nggak dia nol. Mungkin aja. Ketika apa? Ketika TR sama dengan TC gitu ya. Iya dong? Ya nggak sih? Coba, misalkan TR-nya 5, TC-nya 5. Ya, TR dikurang TC, 5 kurang 5, nol nggak? Hmm. Iya, itu maksudnya. Oh, berarti gitu ya. Ya. Waktu break even point ini adalah profitnya sama dengan nol gitu kan ya. Oh ya udah kalau gitu kita nolin aja ini Mbak. Ini semua kita nolin aja gitu. Iya nggak sih? Iya dong. Nah, berarti kalau dia kita nolin ya maka P kali Q gitu kan ya. Kita ini jadi negatif. Oh, biar kalian nggak bingung, saya pakai sisi sebelah sana aja. Ini P kali Q, ya kan? Nah, TFC-nya jadi minus dong ya. TFC, apa sih gurunya dulu bilang pindah ruas, ini nggak pindah ruas Mbak sebenarnya. Ya. Dikurang VC, variable cost per unit, kali Q gitu ya tadi ya. Sama dengan nol. Gitu Mbak. Oke nih, yang marganya sama bisa kita selesaikan secara adat Mbak. Yang marganya sama. Ini kan sama-sama dikali Q Mbak. Iya kan? Iya nggak? Iya kan Ya, marganya kalau kan marganya sama. P kali Q, VC kali Q. Ah ya sudah, ini kita bisa selesaikan secara adat. Jadinya P dikurang variable cost per unit kita kalikan Q minus total fixed cost sama dengan nol ya kan? Sampai sini aman? Ya, ya. Aman ya. Nah, yang mau kita cari kan key-nya tadi ya. Ya. Key BEP ya kan? Ini nih 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 nih. Nih guys. Nah, nih. Yang mau kita cari kan ini nih. Ya kan? Nah, berarti key-nya dong yang jadi masalah ya. Berarti kalau key-nya masalah yang mau jadi ini nggak perlu lah.
Kita hilangkan aja secara adat, ya kan? Gimana caranya? Karena dia minus, kita kasih plus TFC gitu kan? Nah, berarti selesai dong ya. Nah, apapun yang kita lakukan di sisi kiri, lakukan di sisi kanan. Jadinya total fixed cost. P kurang VC per Q. Gitu kan? Ya mau kita cari Q ya. Ya kan? Berarti P dikurang VC nggak? Ya, P dikurang VC nggak penting ya. Karena dia dikali, kita mau jadi kali satu ya. Matematika gitu kan. Apapun bilangan yang dikalikan dengan satu pasti bilangan itu sendiri. Oh ya udah. Gimana caranya merubah P dikurang VC agar jadi satu? Kita bagi aja deh dengan dirinya sendiri, ya kan? Gini kan? Jadi satu ya. Apapun yang kita lakukan di sisi kiri, kita lakukan di sisi kanan. Nggak pindah ya Mbak, tolong. Saya paling sebel banget tuh. Maka kita dapetin, oke, Ki BEP bisa kita dapetin gitu ya. Dari total fixed cost yang dimiliki oleh perusahaan dibagi dengan price dikurang variable cost per unit, Mbak. Per unit. Maka kita dapetin quantity break even point. Yang tadi ya, yang di kurva itu. Ya, KBP-nya yang kita lihat. Sampai di sini ada yang mau ditanyain enggak? Nggak ada kayak Pak. Nah, coba lo kerjain nih. Kalau nggak ada, lo kerjain nih. Ini dia. Ah, lu ini dia, ini dia. Kagak. Lucu-lucuan aja. Ini perusahaan yang tadi, Mbak. Yang gue itu. Nah, nah tadi kan kita udah tahu variable cost per unitnya $120 ya. Selling price-nya udah kita hitung tadi $200. Nah, total fixed cost-nya, total fixed cost-nya, semua biaya tetap ya, gaji karyawan gitu kan ya, sewa gedung ya, dan sebagainya lah. Lu lihat aja nanti di internet apa yang termasuk fixed cost gitu. Nah, itu 100.000 US dollar, Mbak. 100.000 US dollar. Nah, pertanyaannya gitu ya, berapa unit gitu yang harus diproduksi Tinggal masuk. supaya ya, berarti tinggal kita masukin ke modelnya break even point dong. Iya kan? Yang ini Ya, kan? Iya. Nih, tada. Gue lagi nggak enak body nih. Tahu gue belakangan sering gampang sakit kenapa ya? Faktor cuaca Pak. Faktor U. Faktor U, bro. uang. Weh, gue setuju tuh. Gue setuju banget tuh. Gimana? Dapat gak? 1.250 apa 50. nih, Mbak?
Unit. Unit. Unit apa? Tadi perusahaan tadi perusahaan apaan tadi? Perusahaan tas merek Guess kan, ya kan? Iya. Ya, berarti 1.250 unit. Unit apa? Tas. Tas gitu. Jangan nanggung-nanggung ah, Mbak. Buat anak kok nanggung-nanggung. Dapat ya? Yang lain gimana yang lain? Om, tante, ada yang mau ditanyain nggak? Tuh, temennya bilang 1.250 unit tas Guess. Berarti gimana, Mbak? 1.250 unit tas gitu ya? Ya. Berarti gimana? Ini jadi apa nih? Target minimum produksi, paham gak nih guys? Kurang dari sini lo produksi, lo rugi gitu ya. Lebih dari sini lo produksi, lo untung gitu kakak. Ah, ya, ya nggak? Berapa pendapatan break even point? Gampang, Mbak. Ya, tinggal kita hajar aja pendapatan break even point gitu kan. Ya itu adalah price-nya kita kali sama key break even point dong, ya kan? Price-nya berapa, Mbak? Price-nya. Kan udah kita hitung tadi. 200. $200. Jadi perusahaan-perusahaan asing itu gini, Mbak, cara ngitungnya, Mbak. Nggak sembarangan mereka. Key BEP-nya 1.200 Bagus. unit, ya kan? Indirect. 1.250, sorry. Ya kan? Berapa pendapatan break even point? 200 kali 1.250. 250.000. Hmm, 250.000 US dollar ini merupakan break even point impas dia, Mbak. Waktu dapat uang 250.000 US dollar, maksudnya apa nih? Waktu lo dapat uang 250.000 US dollar, jangan seneng dulu. Ini baru impas. Nggak usah party perusahaannya. Ya, baru impas om, tante. Kurang dari 1.250 lo rugi, gitu kan? Ya. Oh sorry, 250.000 ya US. Lebih dari 250.000 US lo profit. Nah ini yang mesti dikejar gitu loh. Itulah kenapa bos lo marah-marah. Kalau dia ngitung ya Mbak, bos lo marah-marah. Ini ya udah berjalan ya apa nih Januari, Februari, Maret, April. Nah, udah bulan keempat nih, udah kuartal pertama. Kok masih penjualannya masih atau produksinya masih segitu-gitu aja nih gimana ini? Udah kuartal pertama gitu, Mbak. Nah, ini kan tinggal kita lihat ini target apakah ini per kuartal, ya kan? Per semester atau per tahun, ya kan? Gimana? Ini mau dilanjutin nggak? Nah, pertanyaan berikut itu adalah kalau mau dilanjutin ada pertanyaan berikut, Mbak. Bagaimana jika gitu kan ya? Ya, kalau perusahaan, nah ini nih. Nah, dia punya dua produk atau lebih. Nah, lo, ya kan? Kadang-kadang gitu ya. Satu perusahaan dia kan bikin beberapa produk yang berbeda ya, atau varian produk ya. Contoh Toyota. Toyota kan beda-beda ya mobilnya. Ada Toyota Camry, ada Toyota Rush, ada Toyota Avanza gitu ya. Nah, itu gimana cara ngitung break even point? Aduh, Pak, masalah lagi. Ya begini, Mbak. Namanya juga mau jadi manager. Lo kata gampang jadi manager.
Nah, misalkan perusahaan dia punya tipe A, tipe B, ya, atau lebih. Misalkan tipe A, tipe B, ya tasnya ada yang tas lempang, ya kan, misalkan gitu. Ada yang tas jinjing, ya. Berapa yang harus dijual atau diproduksi perusahaan supaya mereka dia dapat break even point conditionnya. Nah, ini kita dikasih problem nih. Dia punya dua jenis produk, Mbak. Nah, selling price-nya gitu ya. Nah, kita udah hitung yang tipe A tadi, ini yang tipe A, Mbak. Ini si gas nih yang tipe A nih, yang kita hitung tadi. Nah, untuk tipe B, informasinya sebagai berikut gitu ya. Nah, selling price-nya itu 360 $360, variable cost per unitnya $240, contribution margin $120. Nah, kita harus mencari, Mbak, kombinasi produksi dua makhluk tersebut supaya perusahaan mengalami break even point. Ayo lo, gimana lo? Ayo lo, katanya mau jadi manajer lo. Hah? Ngemeng aja lo semua. Nama saya harus hitung-hitungan, Pak. Hah? Nama saya harus hitung-hitungan dulu. Ini udah 2 tahun nih, ngitung mulu. Harus dihitung, guys. Iya. Nah, kalau kayak begini, kita berurusan dengan apa yang disebut sebagai multiple break-even point. Nah, untuk multiple break-even point, nah kita bisa, nah kita bisa bikin tabel, Mbak. Nah, kayak gini gitu, Mbaknya, Masnya. Ya ampun, Pak. Siapa suruh sekolah ya? Selamat menderita gitu. Nah, teman-teman bisa lihat, ya ini ya contribution margin dari tipe A 80, tipe B 120, fixed cost-nya sama ya guys. Fixed cost-nya sama. Fixed cost nggak berubah. Oh, untuk tipe A fixed cost-nya sekian. Nggak begitu. Kenapa? Namanya juga gaji karyawan. Gitu ya. Ya. Kan kalian menghandle beberapa produk sekaligus. Iya nggak sih? Gitu nggak sih di kantor? Iya kan? Iya, iya. Iya, lah gaji lo sama bro, segitu. Andai perusahaan nambah produk lagi, produk C, emang lo digaji lebih kagak? Ya sama aja, enak aja lo. Kan lo masuk fix cost, nggak usah protes gitu, guys. Nah, Masuk nggak? nah, kalau begini, ya baru kita hitung weighted average-nya dulu, yaitu contribution margin dikali production. Oh, kedengeran. Ya, Woi, contribution Mik, margin woi. dikali Tujuh. production. Barang lu ini. Ber- Apa itu ngomongin? Woi, Mik, woi. Nah, ini weighted average itu adalah contribution marginnya kita kalikan dengan production gitu kan. Majelis. Dari setiap Airannya. tipe gitu ya. Berarti gimana Mbak? Contribution margin 80 ya. Yang tipe A. Produksinya yang diproduksi 100 gitu ya. Kita kalikan aja ya. Ya gitu ya. Gimana? Dapat gak?
Bentar. Hmm. Hasil A sama B-nya ditambah, Pak. Bentar, Mbak. Oke. Eh, Nah, ini kan kalau kita lihat ya, ini total yang diproduksi itu kan 250 ya. Ya, total yang diproduksi 250. Maka kita bisa lihat rasio perbandingannya gitu, Mbak. Ya, itu adalah berapa itu? Untuk tipe A, saya nggak usah pakai tipe lah, A aja langsung gitu ya. A itu adalah 100/250 gitu kan. Nah, gitu. B itu adalah berapa itu? 150/250. Berapa tuh? 0,4, 0,6. Ya kadang-kadang di kantor ini 40% gitu. Ini 60%. Bilangnya boleh aja lah. Sama aja. Jadi ini perbandingan seberapa banyak gitu Mbak maksudnya. Nah, eh, tipe A diproduksi dibanding tipe B gitu loh. Suka begitu. Kadang-kadang dia pakai rasio gitu ya. Ya itu malah bikin pusing kalau menurut saya mah. Oke. Nah, kalau sudah, halo, tes. Ini kenapa nih? Kok Pak, tiba-tiba saya ketendang? Apa? Aman ya? Masih join ya? Masih, Pak. Masih, Pak. ini Pak, Gimana? Udah kelihatan lagi? Sudah. kelihatan Pak. Oke. Nah, baru gitu ya. Ya. Kita contribution marginnya ya, ini kan weighted average itu adalah tadi mana?
contribution margin dikali ya, production gitu kan. Berapa tuh? Contribution margin dikali production. 80. Oke. Seratus sama oh by the way dapat 80 tahu ya. Contribution margin ini kan tadi price dikurang variable cost per unit ya. 200 dikurang ini saya kasih gini deh. Nah, gitu. Nah, baru kita cari WACM ya. Weighted average contribution margin. Weighted average contribution margin. Nah, WACM itu kita dapetin dari ya contribution marginnya kita kali contribution marginnya kita kali sama production boleh gitu ya. Ada yang pakai production. Nah, ini berarti kita hitung dulu ya Mbak, Mas. Nah, produk A contribution marginnya berapa? 80 gitu ya. Kita kali sama 100. Berarti berapa? 8 8.000 di sini. Nah, berarti yang produk B 120 dikali 150 ya. Berapa tuh guys? 18.000 gitu ya. Nah, udah nih. Oke. Nah, kalau sudah kita tambah, Mbak. Ya, kita tambah. Berarti WACM gitu ya, weighted average contribution margin itu adalah 8.000 kita tambah 18.000 kita bagi kombinasi produksi berapa tuh? Berapa kombinasi produksi? 250 unit ya. A dan B, ya kan? Berapakah ini? Seratus 104 gitu ya. US dollar ya. Oke.
Nah, baru kita